Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Kepemimpinan Manajerial yang akan mempresentasikan tentang berbagai bentuk kepemimpinan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kelompok 11 sendiri terdiri dari yang pertama ada Sinta Fauzia dengan NIM 147, yang kedua ada Anita Wulandari dengan NIM 109, dan yang ketiga ada saya sendiri Sarul Hidayanti dengan NIM 366, dan yang terakhir ada Risma Fadila dengan NIM 574. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepemimpinan strategik. Kepemimpinan strategik merupakan suatu keadaan untuk menggerakkan, mempengaruhi, dan menanamkan kepercayaan pada orang lain atau sekelompok orang untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan strategis adalah kepemimpinan di mana para pemimpin dapat bekerja dengan percaya diri dalam situasi yang ambigu, mendekati mereka dengan kreativitas, visi, dan fokus pada kesuksesan jangka panjang, dan memberikan tim mereka arah yang jelas untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Kelebihannya, yang pertama, ketika organisasi memiliki visi yang mereka tuju, mereka dapat menetapkan tujuan jangka pendek yang membantu mereka mencapai tujuan jangka panjang. Organisasi lebih siap untuk mencapai tujuan dan menangani keputusan strategis ketika mereka memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Organisasi dapat menghemat waktu, uang, dan sumber daya ketika mereka membuat kerangka kerja dan sistem untuk mendukung perubahan strategis. Kepemimpinan yang efektif mendorong persatuan dan kolaborasi antar departemen. Pemimpin strategis menghargai pendapat dan masukan anggota tim. Ketika pemimpin strategis mengomunikasikan dengan jelas bagaimana tugas berhubungan dengan tujuan secara menyeluruh, maka akan lebih mudah bagi anggota tim untuk memahami mengapa pekerjaan mereka sangat bermakna. Kekurangannya yaitu ketika rencana strategis diimplementasikan di seluruh perusahaan, akan sulit bagi para pemimpin strategis untuk mengubah kerangka kerja mereka jika ada sesuatu yang perlu diubah. Memprediksi masa depan memainkan peran utama dalam bagaimana para pemimpin strategis beroperasi, tetapi tidak selalu mungkin untuk memprediksi masa depan secara akurat. Rencana strategis yang sukses dapat meningkatkan keuntungan dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Tetapi, jika sebuah rencana tidak berhasil, itu bisa mengakibatkan kehilangan departemen, PHK, atau proyek yang dibatalkan. Jika pemimpin strategis terlalu konservatif dalam mengambil resiko, dapat menghambat pertumbuhan organisasi. Jika pemimpin berjuang dengan menentukan keseimbangan antara melihat ke masa depan dan menangani masa sekarang, itu dapat mencegah mereka mengatasi masalah saat ini dalam organisasi. Kepemimpinan di Indonesia. Kepemimpinan merupakan suatu instrumen yang sangat penting di dalam segala aspek kehidupan berbangsa dalam menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana yang diamanatkan konstitusi di suatu negara, pencapaian tujuan suatu negara akan sangat ditentukan gaya dan kualitas pribadi pemimpinnya. Seorang pemimpin akan diharapkan selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi negaranya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan norma Pancasila. Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyatlah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemerintahan hanya sebagai pelaksana sistem pemerintahan, di mana terpilihnya pemimpin di pemerintahan merupakan hasil dari rakyat melalui pesta demokrasi yang disebut pemilu, yang nantinya akan memimpin negara Indonesia. Pemerintahnya yang berasal dari rakyat nantinya akan menjadi pelayan rakyat dan wajib bertanggung jawab atas berjalan dengan baik atau tidaknya roda pemerintahannya. Kepemimpinan di Indonesia dari masa ke masa.
Di Indonesia ada 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia dari masa ke masa. 1. Kepemimpinan Presiden Soekarno. Soekarno lahir pada 6 Juni 1902 di Jawa Timur dari Raden Sukami Sosrodihardjo dan R.A. Ida Nyoman Rai. Sebagai seorang pemimpin, Soekarno disebut sebagai sosok yang sempurna, terlebih dari pemimpin negara Indonesia yang sangat luas dan beragam ini. Soekarno tidak hanya berkarisma dan berwibawa, tetapi ia juga seorang cendekiawan dan ideolog jika melihat dari gaya kepemimpinannya. Soekarno masuk dalam golongan pemimpin bergaya karismatik yang mana dirinya memiliki daya tarik, berwibawa serta energi yang luar biasa sehingga mampu mempengaruhi orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Soekarno sangat ahli dalam mengubah persepsi orang lain sehingga menjadi sama dengannya, serta mampu membuat mereka agar mau mengikuti perintah dan keinginannya dengan senang hati. Presiden pertama Indonesia ini juga dikenal sebagai seorang dengan temperamen yang meledak-ledak tetapi mampu menularkan semangatnya yang besar ini kepada orang lain. Ia mampu membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka semua untuk berani melakukan hal yang diinginkan. Setiap orang yang mengikuti pemimpin dengan gaya yang sama dengan Presiden Soekarno biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemimpinnya selalu benar, merasa sayang dan bangga dengan pemimpinannya, memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam misi kelompoknya, mau mematuhi pemimpin dan yakin bahwa mereka dapat berkontribusi bagi kelompoknya. 2. Kepemimpinan Presiden Soeharto. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Selama hampir 32 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan pondasi pembangun di Indonesia melalui realita dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru. Soeharto membangun negara stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan transstruktur dalam di era ini masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga. Soeharto juga merupakan sosok kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timur Timur, pemaksaan asas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu enzim paling korup dalam sejarah dunia modern. 3. Kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Kepemimpinan yang berhasil meniscayakan adanya kemampuan untuk mewujudkan suatu visi atau teori menjadi realitas. Semakin terwujud suatu visi atau teori dalam realitas, semakin efektif pula suatu kepemimpinan telah dijalankan. Bakhsaruddin
Yusuf B.J. Habibie ialah jelas sosok yang penuh dengan rekam sejak keberhasilan dan milestone sebagai buah terwujudnya visi dan teori ke dalam realitas. Selain sebagai ilmuwan dirgantara yang dikenal luas, B.J. Habibie juga dikenal sebagai muslim yang saleh. Sebagai pribadi muslim, banyak pula jejak kepemimpinan yang ditinggalkan almarhum, sama seperti pencetus teori relativitas yang berpendapat bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. 4. Kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Kepemimpinan Gus Dur bergaya karismatik transformasional, yang dimana saat mengambil keputusan Gus Dur menonjolkan sikap karismatik yang dimiliki, tetapi tanpa adanya kekerasan dan tekanan militer. Kelebihan gaya kepemimpinan Gus Dur adalah 1. Meliburkan siswa pada saat bulan Ramadan. 2. Menjadikan hari Imlek dan memperbolehkan puasa Tionghoa. 5. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Prof. Dr. Haji Idhia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima, yang menjabat sejak 2003 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati Soekarno Putri meneruskan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang berhenti di tengah jalan. Dalam kepemimpinannya, Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Megawati adalah seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun jika tidak sesuai dengan pikiran. Selanjutnya yang keenam ada kepemimpinan Presiden SBY. Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan era demokrasi Presiden SBY juga menegaskan kalau dirinya cenderung untuk mengalah, lebih memilih melakukan berkompromi dan membuat konsensus. Karena SBY tidak ingin kepemimpinan yang dijalankannya menjadi otoriter. Yang ketujuh, kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961. Beliau memiliki nama lengkap Insinyur Haji Joko Widodo. Pada masa kepemimpinan Jokowi, mulai tanggal 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu ada 3 gaya kepemimpinan Jokowi, yaitu yang pertama partisipatif, yang kedua karismatik, dan yang ketiga ada transnasional. Menganalisis kasus aktual kepemimpinan. Hampir 2 tahun kita hidup bersama pandemi, animo masyarakat untuk mengkonsumsi jamu dan obat herbal semakin tinggi. Masyarakat semakin sadar untuk menjalani pola hidup sehat, diantaranya dengan mengkonsumsi obat atau suplemen yang dapat meningkatkan imunitas, terutama produk herbal. Alasan utama memilih produk herbal karena menggunakan bahan baku alami yang tidak memiliki efek samping. Penjualan produk jamu dan obat herbal untuk imunitas mengalami peningkatan signifikan selama pandemi. Masyarakat percaya bahwa jamu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap virus di tengah lonjakan kasus COVID. Kepemimpinan PT Sido Muncul merumuskan target usaha, anggaran, strategi, dan kebijakan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran berdasarkan gambaran umum kondisi eksternal dan internal.
Dalam rangka memenuhi target usaha yang telah ditetapkan, tim manajemen menentukan rencana kerja masing-masing divisi sebagai turunan dari sasaran strategis. Kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu organisasi ingin sukses. Terlebih lagi pekerja-pekerja yang baik selalu ingin tahu bagaimana mereka dapat menyumbang dalam pencapaian tujuan organisasi. Ciri dan sifat kepemimpinan yang efektif yaitu kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi atau memotivasi bawahan untuk bisa bekerja dengan benar dan baik, sehingga tujuan bisa dicapai sesuai dengan perencanaan. Menurut Bolden 2003 mengatakan bahwa mulai dari kepemimpinan yang sifatnya telah dimiliki sejak lahir, gaya-gaya kepemimpinan dan pembahasan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi-situasi tertentu, sampai kepemimpinan yang dilihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dan mampu membawa pengikutnya menghadapi perubahan. Seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan agar dapat menganalisa informasi secara mendalam untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Pada kenyataannya, seorang pemimpin yang efektif adalah orang yang mampu membaca situasi, mengatasi permasalahan, bertanggung jawab, dan mengembangkan pengikutnya, dan yang terpenting memiliki integritas dan etika yang baik, karena dia harus memberikan contoh atau bertindak sebagai panutan bagi pengikutnya. Kepemimpinan dalam perubahan. Perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengolah akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Perubahan terjadi karena lingkungan yang tidak bebas dan ketidakpastian, dan perubahan bersifat pasti agar dapat memiliki eksistensi dan dapat bertahan. Konsep dasar kepemimpinan perubahan adalah menciptakan sebuah revolusi dalam perubahan organisasi, sehingga pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi serta memiliki keterampilan yang dapat mengenali perubahan-perubahan penting, sehingga membawa perubahan dalam organisasi yang menjadikan menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan yang dibuatnya agar lebih menjadi bermanfaat dan memiliki nilai positif terhadap organisasi. Teori perubahan menurut Kurt Lewin terdapat 3 tahap untuk mencapai perubahan, yaitu unfreezing, changing, dan refreezing. Dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dan manajer, mengelola perubahan adalah salah satu yang paling sulit. Salah satu alasan kepemimpinan menjadi begitu penting dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa dunia bisnis telah semakin penuh persaingan, dan perubahan dalam desain organisasi, struktur organisasi, maupun kepemimpinan sangat diperlukan untuk bertahan hidup dalam lingkungan baru. Perusahaan-perusahaan harus diorganisasi kembali untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan operasi yang tidak diperlukan dan tidak diinginkan, serta menyerap perusahaan-perusahaan kecil melalui merger dan akuisisi menuju perubahan dalam organisasi. Di saat perubahan organisasi dilaksanakan, ketegangan yang dihasilkan oleh hubungan baru tidak terelakkan. Selanjutnya yaitu studi kasus. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Awalnya Sidomuncul tidaklah terlalu istimewa, sama saja seperti industri jamu lain yang ribuan jumlahnya dengan berbagai merek. Irwan Hidayat bersama 4 orang adiknya sebagai generasi ketiga pemilik Sidomuncul menerima warisan perusahaan pada tahun 1972 yang sesungguhnya sedang dalam keadaan kurang menguntungkan. Sebagai bisnis keluarga yang dikelola turun-temurun, Irwan Hidayat mencoba tetap bertahan menghadapi pasang surut bisnis jamu. Dia percaya akan ada titik terang yang akan mencerahkan harapan dan kepercayaannya kepada industri jamu. Tetapi hingga tahun 1993, perusahaan jamu yang ia pimpin masih berjalan sangat lambat. Karena banyaknya persaingan dari perusahaan jamu lainnya, baik yang home industry maupun perusahaan yang lebih mapan, yang jumlahnya mencapai ratusan dengan ribuan jumlah produk jamu. Dengan gaya kepemimpinan yang ia miliki, dapat dibilang bahwa Irwan Hidayat seorang pemimpin yang berani untuk mengambil risiko, berani untuk bertanggung jawab, dan berani untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan.
Irwan Hidayat merupakan sifat seorang pemimpin yang memberikan arahan kerja, berkomunikasi, memotivasi karyawan, mengambil resiko dan mengawasi karyawan, juga membantu karyawan jika terdapat kesulitan. Kesimpulan, dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dan manajer, mengelola perubahan adalah salah satu yang paling sulit. Salah satu alasan kepemimpinan menjadi begitu penting dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa dunia bisnis telah semakin penuh persaingan. Dan perubahan dalam desain organisasi, struktur organisasi, maupun kepemimpinan sangat diperlukan untuk bertahan hidup dalam lingkungan baru. Perusahaan-perusahaan harus diorganisasi kembali untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan operasi yang tidak diperlukan dan tidak diinginkan, serta menyerap perusahaan-perusahaan kecil melalui merger dan akuisisi menuju perubahan dalam organisasi. Pemimpin yang efektif adalah bergantung pada bawahannya. Seseorang pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan karakteristik dan kesiapan dari bawahan itu sendiri. Misalnya, pemimpin di bidang militer akan berbeda gaya kepemimpinannya dengan pemimpin di perusahaan karena bidang yang ditekuni juga berbeda. Gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan pemimpin dalam kepemimpinannya berasumsi bahwa kuasa pemimpin diperoleh dari kelompok yang dipimpin dan orang-orang pada dasarnya dapat mengarahkan diri sendiri dan kreatif di tempat kerja apabila dimotivasi dengan tepat. Dalam gaya demokratis, kebijaksanaan terbuka bagi diskusi dan keputusan kelompok. Tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik, tetapi yang ada gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam situasi tertentu. Perbedaan gaya yang efektif dan tidak efektif seringkali tidak terletak pada perilaku pemimpin yang sesungguhnya, tetapi pada kesesuaian perilaku ini bagi lingkungan di mana perilaku itu diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.